Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Di mana pada saat ini kami keluarga besar SMA Sion diizinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan Expo Pendidikan. Namun sebelum kami memulainya, kami datang kepadamu memuji dan menyembah Tuhan sebagai dasar dari kami melakukan segala sesuatu. Sebab kami sadar tanpa campur tangan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh jadi dengan sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam penyembahan kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan, maupun semua kami yang mendengarkannya dari rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Serta berkatilah semua media dan peralatan yang kami gunakan sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, Future Filled with Hope. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya akan membacakan kita di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Terkadang banyak orang menafsirkan tentang ayat ini bahwa masa depan yang penuh dengan kesejahteraan itu adalah masa depan yang tanpa penderitaan. Masa depan yang jalan kita itu adalah jalan yang lurus, yang rata, tanpa kerikil sedikit pun. Itu salah. Itu tidak seperti itu maksudin. Kalau kita melihat ke latar belakang bagian firman Tuhan ini, itu luar biasa anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Konteks ayat ini ditulis adalah pada waktu itu bangsa Israel sudah terbagi dua. Dan saat ini bangsa Yehuda, utara dan selatan. Bangsa Yehuda itu di dalam pembuangan. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang saat itu sedang dalam pembuangan. Oleh karena hukuman Tuhan bagi mereka. 70 tahun lamanya mereka harus menjalani masa pembuangan itu. Dan firman Tuhan hadir di tengah mereka. Menyampaikan kepada mereka bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu masa depan yang penuh harapan. Yaitu masa depan yang penuh dengan kesejahteraan. Nah, melalui latar belakang ini kita menyimpulkan begini. Saya menyimpulkan begini. Bahwa yang dimaksud dengan sejahtera itu bukan persoalan jalan itu selalu rata atau jalan itu selalu lurus, kita tidak akan mengalami lagi penderitaan. Tetapi yang dimaksud dengan penuh dengan kesejahteraan itu adalah bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam suka maupun duka, di dalam hal senang maupun tidak senang, itu Tuhan tetap hadir, Tuhan terus mendampingi kita. Dan hidup kita sejajar dengan maksud dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang merupakan sejahteranya itu. Kenapa? Karena kita tahu, kita sadar. Kita memiliki iman yang tepat kepada Tuhan. Dan kita sadar bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Sehingga apapun kondisi dan keadaan yang kita jalani, kita hadapi. Itu kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita bersama-sama dengan Dia. Sehingga itulah yang akan membuat hati kita sejahtera di hadapan Tuhan. Tidak bimbang dan tidak ragu. Ya, tidak cepat putus asa. Tidak cepat untuk hilang harapan. Kenapa? Karena dia tahu
sekalipun saya dalam lembah kekelaman, sekalipun ada di dalam pergumulan, saya tahu ada Tuhan yang bersama dengan saya. Sehingga hatinya dia tetap tenang dan sejahtera di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan itu adalah masa depan yang oleh Tuhan. Bahwa masa depan itu adalah masa depan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sesuai dengan maksud dan kehendaknya untuk apa kita diciptakan di dalam dunia ini. Dengan segala talenta dan bakat yang ada pada kita. Jadi tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai anak Tuhan adalah mencari tahu. Kira-kira dengan kemampuan yang ada pada saya. Dengan talenta dan bakat yang ada pada saya. Ini Tuhan mau saya seperti apa? Saya mau jadi seperti apa? Nah, oleh karena itu di dalam pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan petunjuk dan arah bagi kita. Bahwa untuk inilah saya diciptakan. Ini saya pahami ketika saya kelas 3 SMA. Dan pada waktu itu saya betul-betul tidak memahami saya mau jadi apa, saya mau melanjutkan studiku akan kemana. Tetapi dari hasil bimbingan pembina rohani saya, kemudian ada satu panggilan di dalam diri saya, bahwa saya nantinya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Akan masuk ke sekolah teologi untuk memperlengkapi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya percaya sekali lagi, setiap kita punya cita-cita. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu punya rancangan yang indah bagi kita. Oleh karena itu, setiap kita wajib untuk belajar kepada Tuhan. Untuk menggumulkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, untuk apa saya diciptakan, mau jadi seperti apa. Dan kita ada di sekolah ini. Itu sebagai bagian dari rencana untuk mewujudkan masa depan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dan besok kita akan melaksanakan Expo Pendidikan, di mana kita akan disuguhkan oleh belasan kampus yang akan memberikan pemaparan kepada kita tentang visi misi daripada setiap kampus. Oleh karena itu saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan dan sekaligus melihat dan menilai di mana saya nantinya, di mana saya akan melanjutkan studi saya, di mana saya akan hadir di sana, di mana Tuhan akan menggenapkan rencananya masa depan yang penuh harapan itu kepada saya. Nah, oleh karena itu anak-anakku, mari saya mengajak kita semua, mari ikuti Expo ini dengan baik. Hari pertama dan kedua, ikuti semua petunjuk-petunjuk, semua informasi-informasi yang akan disampaikan kepada kita semua. Mari kita simak dengan baik-baik, sembari terus mempersiapkan diri kita. Oh, kira-kira setelah saya menamatkan studi saya di SMA ini, saya akan ke kampus A, saya akan ke kampus B. Nah, beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada salah seorang siswa. Dia masih kelas 10, saya tanya, nah kamu nanti rencana lanjut studimu mau kemana? Dia jawab, saya tidak tahu Pak, saya tidak punya cita-cita. Wow, ini bahaya. Untung dia baru kelas 10, jadi masih ada 2-3 tahun dia akan belajar untuk supaya lebih memahami tentang dirinya, mengukur kemampuannya, dan kira-kira dia mau ke mana dan di kampus mana dia harus melanjutkan studinya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kelas 12 khususnya saat ini, yang sedikit lagi, 1 semester lagi ke depan, kamu akan menyelesaikan studimu di sekolah ini. Oleh karena itu, selain kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sembari kita melihat kemampuan yang ada pada diri kita. Dan saat ini pun kita akan disuguhkan oleh kampus-kampus dengan informasi-informasi yang penting bagi kita. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik. Mungkin dari setiap kampus yang akan mempresentasikan diri mereka kepada kita, mungkin ada di sana
yang mana Tuhan kehendaki bagi Anda untuk kalian melanjutkan studi Anda, untuk menggali semua kemampuan yang ada pada kalian supaya Anda jadi seperti yang Tuhan kehendaki bagi Anda, yaitu untuk mencapai meraih masa depan yang penuh dengan kesejahteraan, masa depan yang penuh dengan harapan itu. Kiranya firman Tuhan, renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita, secara khusus menjadi landasan bagi kita di dalam mengikuti Expo Pendidikan sekolah kita pada hari ini dan besok. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, di mana pada hari ini kami boleh melaksanakan Expo Pendidikan kami. Bahkan mendasari seluruh rangkaian acara kami, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun hidup bagi kami, secara khusus dalam mempersiapkan diri kami. Setelah kami menyelesaikan studi kami di SMA Sion, kami harus melanjutkannya ke perguruan tinggi. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kami boleh dituntun oleh Tuhan. Kami boleh meraih masa depan kami yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kesejahteraan itu. Seperti yang Tuhan sudah janjikan bagi kami melalui kampus-kampus yang ada. Di sanalah nanti kami akan melanjutkan studi kami, di mana di situ adalah bagian dari pembentukan kami untuk menggali semua kemampuan dan potensi yang ada pada kami, sehingga kami boleh jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami terus doakan untuk Expo kami hari ini dan besok. Biarlah semua berjalan dengan baik. Berkati kampus yang akan mempresentasikan kampus mereka. Biarlah semuanya dapat ditolong oleh Tuhan. Sehingga informasi-informasi yang dibagikan bagi kami boleh menjadi referensi bagi anak-anak kami. Untuk mereka memilih, mereka menentukan untuk rencana studi mereka selanjutnya. Berkati semua anak-anak kami. Sekalipun tahun ini kami melaksanakan ekspor berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sekalipun kami hanya melakukan secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami. Bahkan terlebih lagi tidak akan mengurangi makna daripada expo itu sendiri, yaitu dengan memberikan informasi yang akurat bagi kami, sehingga kami boleh menentukan arah kami selanjutnya setelah menyelesaikan studi di SMA ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua media yang digunakan, semua peralatan yang digunakan, biarlah dapat berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengikuti Expo Pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.